Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam minggu dan malam minggu ini cukup cerah karena di sini Bitcoin lagi naik ya. Ya plannya kita tunggu retest guys, tapi retestnya enggak dikasih guys ya. Tapi it's okay lah. Ntar lagi kita akan menunggu ya. Melihat bukan menunggu sih, melihat perbedaan, melihat pergerakan selanjutnya itu kayak gimana. Tapi yang jelas ya ini still bullish ya. Kalaupun misalnya ada bearishnya, dia akan retest lagi ke trendline ini baru dia naik ya. Nah, resist di sini udah ke break teman-teman ya. Jadi ini adalah a good moment sebenarnya untuk Bitcoin melanjutkan kenaikannya. Dan ini sekali lagi weekend ya. Biasanya weekdays itu memang koreksi sepanjang 2023 2024 itu lebih banyak weekdays itu koreksi dan weekend itu naik kayak gitu. Oke, sesuai judulnya di sini aku akan memberikan beberapa alasan kapan alt season gitu ya. Nah, tapi jangan bilang, "Wah, si Cevet tolol goblok ya." Bilang bentar lagi alt season, nggak pernah guys. Aku nggak pernah teriak-teriak alt season sebelum ada kejadiannya. Ya, aku nggak pernah teriak alt season dengan ini saya nyatakan alt season dimulai. Emang bapak lu punya market? Duit lu mau 1 triliun pun bukan lu yang ngendalikan market bos ya. Lu cuman bisa mainin low caps aja. Wajar kalau low caps yang dibeli tiba-tiba got candle tiang, wajar aja. Low liquidity, lu mainin tuh Bitcoin tuh ya, naikin lagi sampai ke ATH tuh kalau bisa. Yang memang nggak bisa, jadi jangan goblok ya guys ya. Itulah pentingnya kalau kita tahu bukan tahu informasi, tahu hal-hal yang bersifat apa ya, nalar dan logika kayak gitu. Biar apa? Biar nggak mudah dibodoh-bodohi. Itu yang pertama ya. Ketika sesuatu overheat ya, ini yang alasan pertama adalah ya indeks daripada altcoin itu hijau. Nah, kalian bisa lihat banyak banget altcoin indeks ya, indeks altcoin ini udah hijau. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, salah satunya biasanya Binance ya, yang hijau kemudian putih-putih ini netral. Jadi enggak hijau enggak merah. Ini artinya menandakan alt ini udah berada di bawah kayak gitu ya. Alt ini berada di bawah sehingga dia siap ready dia untuk naik. Itu yang pertama ya, indikator yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Ethereum BTC ini harus hijau. Dia harus outperform. Apa Ethereum BTC? Ethereum BTC ini menggambarkan pairnya BTC dan juga pairnya Ethereum ya. Karena mayoritas ya altcoin ataupun indeks yang ada di market ini pairnya sama Ethereum. Kenapa? Yang pertama ERC20, yang kedua adalah EVM atau Ethereum Virtual Machine. Jadi semuanya memang based on Ethereum dan Ethereum yang dijadikan indeks sebagai king of altcoin untuk altcoin season. Kayak gitu. Itu yang kedua ya. Jadi kalian harus paham ini. Jadi misalnya kalau kalian lihat ini modelnya ya turun ya, misalnya ETH BTC-nya ya. Jadi kemungkinan alt itu ada yang turun dan juga ada yang nge-stuck ya. Nge-stuck itu nggak gerak kayak sideways saja kayak gitu. Nah, jadi jikalau nanti misalnya si ETH BTC-nya ini dia got candle, dia hijau, kalian lihat outline itu biasanya ikutan kencang juga. Kenapa? Karena indeks ini yang menjadi salah satu indeks penting untuk mendeteksi kenaikan altcoin kayak gitu. Kita belum bicara alt season ya, kita bicara altcoin. Nah, alt seasonnya kapan sih bang? Nah, kalian ingat yang ini ya. Kalian ingat yang ini waktu kejadiannya di Mei 2024 ya. Ya, ini sempat naik tinggi, sempat alt season bentar. Waktu itu kejadiannya adalah ETF ya, ETF Bitcoin dia ETF Ethereum diajukan atau diterima aku lupa ya. Yang jelas di situ beritanya langsung membuat alt season untuk beberapa macam altcoin. Ya memang nggak semua, tapi kalau kita lihat dari mayoritas, dari dominansinya, ini di sini kalau kita lihat ETH BTC itu menurun guys, ya. Nah kita merasakan gurihnya waktu April, ya. April masih merasakan kita gurih sampai awal Mei dan sempat juga dari Januari, Februari itu kita merasakan gurihnya juga. Kenapa? Ya karena di situ adalah alt season. Ya bisa kita kategorikan alt season karena rally-nya si Ethereum Bitcoin ini kayak gitu. Ethereum pair Bitcoin maksudnya. Ya, jadi intinya kita harus melihat kenaikan yang sangat-sangat luar biasa. Misalnya nih contoh nih ya udah ngebreak di sini misalnya. Tak retest. Nah, kalau kayak gini sih aku berani jamin ini udah alt season. Tapi nyatanya apakah akan terjadi demikian? Who knows? Tidak ada yang tahu. Jadi jangan percaya siapapun nge-call altcoin apalagi ketika nanti berada di pucuk. Ya, kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah indeks dari ya, BTC Dominance. Nah, BTC Dominance ini pengaruhnya apa ya? Kita udah tahu ya, BTC Dominance ini mempengaruhi sebuah
pergerakan daripada. Nah ini plan aku yang kemarin udah kena ya, udah kena. Nah target aku sih sebenarnya di sini aja kemarin ya, tapi sempat terjeblos dan sempat mantul lagi. Oke, ini double botnya ya udah valid. Double top ya udah valid. Nah ini agak sedikit berhati-hati lagi. Kenapa? Karena di sini ada pola bullish untuk BTC DOM ya, dan ini kayak semi mau breakout juga. Hati-hati kalau misalkan dia breakout, kalau dia nggak terjun ya, ini hati-hati guys. Ini hati-hati dulu nih ya. Tapi kalau misalkan dia reject ya, ini kan trendline-nya. Kalau dia naik, Kalau dia Kalau dia ke sini baru dia reject ke bawah. Nah, ini bagus gitu. Ya, tapi hati-hati juga karena dia turunnya malah ke demand-nya, ke support-nya. Jadi bisa jadi mantul dan naik kayak gitu. Oke. Nah, jadi untuk time frame gedenya, ya ini time frame gede nih. Ya, aku mau menjelaskan dari time frame gede untuk BTC DOM. Ini BTC DOM kita pakai yang weekly sekali biar gede. Ya. Nah, ini dia membentuk yang namanya adalah channel, guys. Ya. Dia sekali lagi membentuk channel. Bentar. Ini channel di mana ya? Bentar. Aku cari dulu ya channel VIP channel bukan. Ini channel mana sih channel? Nah, ini regression trend nih. Nah, dia membentuk pola bullish, guys. Ya, kalau kalian lihat ini polanya adalah pola bullish. Yang mana pola bullish ini kalau kalian perhatikan ya, ini membentuk rising wedge, bisa dibilang rising wedge atau channel bullish. Yang mana endingnya udah pasti turun ya. Nah, pertanyaannya turunnya kapan? Nah, itu doang pertanyaannya. Ya, kita coba tarik Fibo weekly-nya, ini lumayan jauh guys, karena dia udah sempat nge-scam nge-week sekali dan itu nggak dijemput. Jadi artinya di area Fibo 0,2 ini ada yang namanya adalah pembentukan demand ya. Nah, di sini kita melihat ada pembentukan demand, dia reject dari Fibo ini, Fibo-nya nggak ngangkat. Oke. Nah, dia udah mulai kayak gini, kemudian kita kasih lagi warnanya merah karena dia supply. Nah, jadi targetnya adalah penurunannya di area ini. Oke, ini 1. Kemudian ini 2. Oke, ini 3 dan selanjutnya. Oke, kita coba hapus pibonya. Oke, nah aku sih melihatnya kayak gini ya guys ya. Ini uptrend channel bukan rising wedge ya. Sekali lagi uptrend channel dan rising wedge itu berbeda. Uptrend channel adalah bullish continuation tanpa membentuk pattern bearish kayak gitu maksudnya. Ya, meskipun pada endingnya bisa aja kejadiannya bearish kayak gitu. Tapi ini so far oke gitu. Maksudnya sering terjadi weak, kemudian dia tapi masih di dalam channelnya kayak gitu. Ya, regression trend namanya. Ya. Nah, jadi ya aku sih nggak terlalu berharap banyak untuk alt season di tahun ini, kalau maupun ya di kuartal keempat, dan itu masih lama banget. Ya, itu kurang lebih sekitar ya 2 atau 3 bulan lagi ke depan, guys. Tapi yang jelas di sini adalah ketika harga murah disitulah kita masuk. Udah gitu doang. Harga tinggi udah saatnya kita jual. Jangan terbalik, jangan FOMO ketika hijau, and see you next video. Bye bye.